Jadi hari ini kita nggak akan review keyboard seperti biasanya. Penyegaran dulu lah ya. Kita review produk-produk audio. Kebetulan kedatangan 3 produk terbaru dari Oraimo, yaitu 2 TWS dan 1 speaker. Gimana produknya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama kita akan bahas speaker mungil dengan fitur waterproof, Oraimo Palm Speaker. Packaging dari Oraimo Palm Speaker ini terkesan unik, dengan bentuk kotak transparan pada bagian atas. Pada paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan micro USB cable, karabiner clip, kartu garansi, dan buku manual yang dijadikan satu. Oraimo Palm Speaker memiliki 3 varian warna, yaitu hitam, merah, dan abu-abu. Dan unit yang aku review saat ini varian abu. Desain speaker ini terbilang cakep, dilapisi rubber berwarna abu di sekeliling speaker, serta warna lime pada bagian depan, dan terdapat badge logo Oraimo yang berbahan metal. Pada bagian belakang speaker terdapat tulisan Oraimo dengan sirip-sirip di sekitarnya yang difungsikan sebagai grip dari speaker ini. Pada sisi kanan atas terdapat gantungan berbahan metal yang cukup solid. Oraimo Palm Speaker punya ukuran yang kecil, hanya segenggaman tangan aja. Jadi speaker ini cocok untuk dibawa-bawa. Lapisan rubbernya pun membuat speaker ini nyaman digenggam. Walaupun memiliki ukuran yang kecil, tapi speaker ini sudah tersertifikasi IP67 dan waterproof. Baterainya pun bisa bertahan hingga 5 jam dengan kapasitas 400 mAh. Ketika baterai habis, kalian bisa charge speaker ini menggunakan USB Type-B. Sayang banget sih belum Type-C. Untuk mengontrol speakernya, kalian bisa menggunakan tombol pada bagian atas speaker. Terdapat tombol power yang bisa difungsikan sebagai pause or play, volume up, dan volume down. Tombolnya ini terasa kliki saat ditekan dan tidak mudah terpencet saat kita tidak berniat untuk menggunakannya. Untuk mengkoneksikan speaker ini, kalian bisa menggunakan Bluetooth dengan jarak maksimal hingga 10 meter, atau kalian bisa menggunakan jack audio 3,5 mm yang berada di sebelah input charger. Nah, sekarang kita bahas performa speaker ini. Untuk bassnya memang punya kuantitas yang besar dan cenderung boomy. Walaupun bassnya kurang bulat, tapi untuk ukuran speaker sekecil ini, suara yang dihasilkan terbilang fun dan cocok untuk banyak tipe musik. Coba kalian dengar sendiri deh suaranya. Walaupun nggak bisa menggambarkan secara detail gimana suaranya, tapi setidaknya kalian punya gambaran untuk suara dari speaker ini. Untuk harga Rp189.000, speaker ini punya price to performance yang sangat baik. Cocok untuk kalian yang cari wireless speaker portable dengan ukuran yang mungil. Selanjutnya ada TWS flagship dari Oraimo, yaitu Oraimo FreePods Pro. Desain packagingnya ini terbilang simpel. Pada bagian depan terdapat gambar TWS serta nama produknya. Pada paket pembelian kita akan mendapatkan bonus ear tips, kabel Type-C, silicone case, buku manual, serta kartu ANC. Dari packagingnya aja udah terasa premium. Bahkan bonus ear tips yang biasanya hanya dikemas menggunakan plastik, di TWS ini ditempatkan satu persatu di tempatnya. Desain charging case-nya pun gak kalah premium, dengan warna full abu di keseluruhan charging case, serta diberikan aksen gold pada logo Oraimo di bagian depan. Charging case-nya pun berasa solid saat digenggam, dan feel saat membuka case pun berasa mantap. Untuk TWS-nya punya desain yang cukup cakep dan mewah. Fittingnya pun nyaman di kuping aku. Saat aku gunakan untuk dengar musik 2-3 jam masih nyaman dan tidak membuat kuping berasa capek. Fitur ANC-nya sih tidak terlalu kedap menurutku saat posisi lagu mati. Suara noise sekitar memang menghilang, tapi suara orang berbicara masih terdengar. Namun saat posisi lagu menyala, semua suara sudah tidak terdengar.
Jadi fitur ANC-nya ini cukuplah untuk mengurangi noise di sekitar kita. Untuk mengaktifkan fitur ANC dan transparansi, kalian perlu menekan dan tahan bagian kiri earbuds-nya sampai terdengar bunyi beep sebanyak 2 kali. Dilengkapi fitur heavy bass yang berguna untuk mengurangi frekuensi agar kualitas suara yang dihasilkan lebih deep dan bass yang maksimal. Tapi menurutku sih fitur heavy bass ini membuat bassnya jadi bleber dan kurang bulat, lebih nyaman saat di mode normal. TWS ini sudah dibekali baterai 70 mAh pada earbud serta 510 mAh pada case-nya yang diklaim bisa digunakan hingga 13 jam dan 30 jam jika menggunakan charging case. Untuk charge TWS ini, kalian bisa menggunakan USB Type-C yang berada pada bagian bawah charging case. TWS ini pun sudah diberikan fitur game mode. Pada game mode ini menjanjikan latensi yang lebih minim untuk penggunaan gaming yang lebih maksimal. Tapi menurutku ini termasuk minim delay, karena gimana pun TWS akan ada delay, tidak seperti wired. Suara yang dihasilkan TWS ini terbilang jernih. Kuantitas bass yang tidak terlalu besar membuat bass tidak menutupi sektor lain, sehingga detail dan vokal masih terdengar jelas. Untuk stagingnya cukup saja. Kalau buat denger lagu ataupun nonton film sih suaranya enak dan sesuai dengan harganya. Terakhir ada TWS dengan warna yang nyentrik, yaitu Oraimo Riff. Packaging dari TWS ini terbilang cukup oke di kelasnya. Pada bagian depan box terdapat gambar TWS serta beberapa fitur utama dari TWS ini. Pada bagian belakang box terdapat spesifikasi singkat serta panduan untuk touch control TWS-nya. Di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan buku panduan, kartu garansi, bonus art tips, serta kabel Type-C. Ukuran charging case-nya terbilang compact, berbentuk lonjong dengan tulisan Oraimo pada bagian depan. Case-nya berbahan plastik dengan tampilan yang glossy gitu. Saat dipegang case-nya berasa licin. Penutup pada case-nya menggunakan teknologi twist lock, jadi case-nya tidak mudah terbuka saat kita menaruhnya di tas ataupun kantong. Pada bagian bawah case terdapat tombol reset, lampu indikator, serta colokan Type-C untuk charge case-nya. Case dan earphone-nya memiliki warna yang lucu, yaitu merah yang seperti red bean. Ukuran earphone-nya kecil, untuk fittingnya pun nyaman di telingaku. Kualitas suaranya pun cukup oke. Suara yang dihasilkan cenderung warm dan sedikit mendem, cuma nggak sampai bikin semua sektor ketutupan. Vokal dan detail masih terdengar walaupun kurang jernih. Tapi kalau mengingat harga yang ditawarkan hanya 259.000 sih, ini hal yang wajar. Untuk harga segini, kualitas suara yang ditawarkan sudah mantap kok. Walaupun dengan harga segini pastinya punya fitur yang dipangkas dibanding dengan FreePods Pro. Seperti fitur ANC yang diganti dengan fitur ANC, versi Bluetooth yang masih 5.0 dibanding dengan FreePods Pro yang sudah 5.2, dan ketahanan baterai yang hanya 4,5 jam dan 12 jam dengan charging case. Walau begitu, TWS ini masih worth it di harganya. Apalagi TWS ini punya 3 varian warna, yaitu hitam, putih, dan merah. Selain itu, TWS ini juga punya fitur IPX4, sehingga tahan keringat ataupun percikan air. Buat olahraga ringan ataupun sekedar dengerin musik cocok deh. Mungkin itu aja review produk audio dari Oraimo. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vainila, terima kasih.